Halo guys, welcome to my channel bersama gua Handy Boy. Nah, di video kali ini gua mau ngasih tutorial bagaimana sih cara main Lucario. Kita bahas sedikit ya tentang Lucario ini. Menurut gua ya, selama gua main, gua ngerasa Lucario ini OP banget sih guys. Jadi gua ngerasa lo orang harus wajib punya deh untuk hero Lucario ini. Nah, Lucario sendiri ini all-rounder ya guys ya. Tapi dia ini kayak speedster. Jadi mobility-nya tinggi banget. Dia itu bisa ngedash. Jadi mainnya itu kayak mirip assassin di Mobile Legends tuh kayak Lancelot sama Benedetta guys. Nah, untuk build-nya dan itemnya gue bakal bahas satu persatu ya guys ya. Oke, untuk itemnya gue rekomendasiin banget kalian pakai Razor Claw. Kenapa pakai Razor Claw? Karena dia bisa nambahin basic attack pada saat lu habis skill. Dan dia punya ada critical hit juga, jadi damage lu bakal sakit banget. Ditambah dengan scope lens. Nah, di scope lens ini dia juga nambahin chance kritikalnya. Jadi kritikalnya itu bakal banyak keluar. Secara Lucario ini pada saat ke dash dan kalian basic attack, kadang-kadang dia bisa muter dan muternya itu bisa kritikal guys. Jadi kalau kritikalnya keluar itu sakit banget guys. Kalian bisa ngedes, semua orang mati guys. Oke. Dan kedua, item kedua kita pakai body barrier. Nah, kenapa kita pakai body barrier untuk item defensifnya? Karena secara kalau gue ngerasa pada saat nanti skill kalian pas habis, Lucario ini sangat-sangat empuk banget guys. Jadi bisa langsung diserang sama Pokemon lain, di crowd control. Terus dia basically nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi butuh banget si body barrier ini. Jadi pada saat kalian lagi cooldown skillnya, kalian bisa keluarin ulti kalian sehingga kalian punya shield double selain dari skillnya dan bisa survive sampai cooldown kalian balik lagi. Jadi gitu, body barrier penting banget ya guys ya. Nah, untuk battle itemsnya, aku rekomendasiin banget kalian pakai full heal. Untuk supaya pada saat kalian ngedes itu nggak bakal kena crowd control karena musuhnya si Lucario ini adalah crowd control. Oke guys. Nah, kita lanjut ke skillnya ya guys. Oke guys, kita masuk ke skill and build-nya ya guys ya. Nah, untuk skillnya, basic attack-nya ini bagus banget guys. Jadi pada saat kalian pukulan ketiga, itu kalian bisa terbangin satu Pokemon guys. Nah, kalian pada saat kalian terbangin satu Pokemon itu bisa di combo-combo sama skillnya yang dash, dan terus habis itu kalian bisa pukul dia masuk ke dalam tower kalian. Jadi kayak mendorong musuh keluar dari towernya mereka gitu. Untuk skill pasifnya pada saat kalian HP-nya udah kritis gitu ya, si Lucario ini bakal ngeluarin shield dan juga larinya itu bakal lebih kebut. Jadi pada saat kalian kritis, dia akan secara sendirinya quadri shield dan lari kalian lebih kebut dari lari normal. Kita masuk ke skill aktifnya ya guys ya. Untuk skill satunya itu ada quick attack. Nah, quick attack ini kayak istilahnya gedes gitu. Untuk quick attack sendiri itu kalau misalkan ada Pokemon tuh ya di antara kalian dan tempat dash kalian itu kena damage guys. Jadi pada saat kalian ngedash kayak istilahnya nabrak gitu, nabrak Pokemonnya bakal kena damage. Nah, di quick attack ini nanti bisa di-upgrade ke extreme speed atau power up punch. Nah, ini bedanya guys. Kalau untuk extreme speed ini sama seperti kayak quick attack, dia ngedash, tapi untuk misalkan kalau kalian ngedash ke Pokemon yang beda itu gak ada cooldownnya guys. Jadi kalian bisa ngedash terus tuh guys. Pokemon misalkan kalian ke Pokemon yang kecil, terus kalian ke Pokemon yang Pokemon musuh hero nya. Abis itu kalian ke Pokemon musuh hero nya satunya lagi, itu nggak ada cooldownnya guys. Tapi kalau kalian ngedash ke orang yang sama, Pokemon yang sama, itu kena cooldownnya. Jadi pada saat kalian ngedash, terus kalian bisa ngedash balik lagi gitu. Jadi ini in outnya gampang banget, in outnya enak banget. Jadi kalian bisa masuk join war, terus kalian bisa keluar lagi, kalian masuk lagi, kalian keluar lagi, kayak gitu terus. Dan yang kedua adalah power up punch. Nah, di power up punch sendiri ini dia versinya dia bakal kayak nge-cash, ditahan gitu guys. Kalian pada saat pakai power punch kalian tahan dan movement speed dia jadi tambah lambat.
tapi damage-nya besar gitu. Jadi kalian kayak masuk, pukul sekali, habis itu deals damage besar gitu. Jadi kayak nunggu momen, datang, pukul sekali, langsung damage-nya besar gitu. Oke. Nah, untuk skill 2-nya, Meteor Mash, itu kayak power punch juga sih guys. Dia posisinya dia bakal mukul mundur si musuh. Nah, Meteor Mash ini bisa di-upgrade jadi 2, Bone Rush sama Close Combat. Nah, untuk Bone Rush itu dia tipikal yang jadi dia kayak ngasih pukulan cepat, bikin musuhnya mundur juga. Lalu dia bakal lempar saya satu tongkat, dimana nanti tongkatnya itu bisa kalian teleport. Nah, pada saat nanti kalian udah level 13 tuh guys, pada saat kalian nanti upgrade, nah itu tongkat, pada saat kalian lompat ke tongkat itu, semua cooldown, misalkan kalian naikin skill satunya Extreme Speed atau Power Up Punch, itu semuanya bakal reset guys. Jadi nanti pada saat kalian lempar tongkatnya terus kalian pukul pakai skill 1 dan kalian lompat lagi, cooldownnya itu bakal hilang semua guys, balik lagi. Jadi kalian bisa lompat-lompat lagi. Untuk satunya lagi adalah Close Combat. Close Combat itu dia memberikan pukulan banyak, bertubi-tubi, dan deals damage sakit banget guys. Untuk ultinya, kita masuk ke ultinya sekarang ya. Untuk ultinya, dia bakal ngasih damage seperti solar beam gitu guys tipikalnya. Jadi dia kasih kayak satu garis lurus, ngasih ulti, dimana nanti setelah dia kayak ngasih Hadouken gitu guys, ngasih satu solar beam bullet itu, next attack-nya itu bakal tambah sakit guys. Dan juga ini juga bisa dipakai buat finishing sih guys. Jadi lebih kayak finishing. Jadi kita ngedash, skill ngedash, terus abis itu musuh udah mau kabur, kalian bisa pakai ultinya untuk finishingnya guys. Oke. Untuk buildnya gue rekomendasiin kalian pakai Extreme Speed. Dari Quick Attack kalian upgrade ke Extreme Speed, dan juga dari Meteor Mash kalian upgrade ke Bone Rush. Kenapa? Karena kalau Extreme Speed kalian bakal deals DPS lebih besar, karena kalian bisa masuk keluar, lalu keluarin Bone Rush, kalian masuk lagi, kalian keluar lagi, kalian bisa kejar orang satu persatu gitu kan. Kalian nggak nunggu momen gitu, jadi kalian bisa initiate sendiri, bunuh sendiri, gerak sendiri gitu. Sedangkan di Power Up Punch itu lebih susah karena dia lebih mobility-nya lebih rendah ya. Jadi dia basically nge-cast, masuk sekali, terus kayak deals damage pakai Close Combat gitu kan. Nanti dia cooldown-nya, cooldown reduction-nya kan untuk Power Up Punch bakal hilang kalau misalkan kalian setiap nge-deals damage kan, setiap deals pukulan damage. Jadi Power Up Punch, pukul skill 2, lalu skill 1 lagi, skill Power Up Punch. Tapi menurut gua kalian harus rely banget sama crowd control dan mesti nunggu momennya. Dan menurut gua sebagai solo player ini sulit banget ya buat cari-cari momen kayak gitu, apalagi tim-tim yang kayak gitu yang ngerti. Jadi definitely Extreme Speed sama Bone Rush. Oke. Nah, kita masuk langsung ke gamenya ya guys ya. Sama tutorial gimana sih cara untuk skill-skillnya. Nah guys, kita udah masuk gamenya ini ya guys ya. Nah, gue bakal kasih tips dan tutorialnya pada saat main Lucario. Oke, pertama pada saat kalian mainin skillnya, oke, usahain kalian banyakin basic attack karena kalian bisa nerbangin si monsternya ini. Nah, tapi pada saat kalian mau masuk tuh ya, biasa musuh akan mundur kan pada saat kalian datang. Nah, kalian bisa pakai quick attack-nya ini untuk deketin si musuh. Oke, kasih damage ke musuh, lalu kalian pakai Meteor Smash untuk mundurin si musuh. Jadi teman kalian bisa follow up sambil kalian pukul-pukul. Oke. Nah, itu untuk early gamenya ya. Oke guys, pada saat nanti kalian udah upgrade nih sampai ke Extreme Speed, nah kalian basically tugasnya bisa ngegeng orang. Jadi pertama itu kalian buru-buru jungling dulu sampai kalian dapat Extreme Speed. Lalu pada saat nanti kalian udah dapat Extreme Speed nih ya, kalian bisa ngegeng orang. Nah, cara ngegengnya gimana? Nih, gue bakal ajarin. Kalau untuk ngegeng satu orang, kalian bisa Extreme Speed, lalu Meteor Mash, lalu Extreme Speed lagi, pukul. Oke? Nah, gimana kalau misalkan untuk multiple target, misalkan orangnya banyak gitu kan, kita bakal coba ke Pokemon yang kecil gitu. Kita anggap ini Pokemon
hero ya. Jadi extreme speed ini nggak cuma Pokemon hero aja, Pokemon yang kecil-kecil ini juga bisa kita dash terus. Makin banyak itu makin sering dia ngedashnya. Kita bisa ngedash terus-terusan karena basically dia bakal cooldown kalau misalkan kita ngedash ke satu hero secara 2 kali gitu. Misalkan kita ngedash 2 kali, dia bakal cooldown guys. Tapi kalau kita ngedashnya tadi banyak creepnya, banyak Pokemonnya, dia nggak bakal cooldown guys. Itu berlaku juga sama hero guys. Oke. Nah, pada saat nanti kalian udah upgrade nih sampai ke Bone Rush, kalian bisa lebih banyak lagi guys dashnya. Jadi skillnya kalian dash kali pakai extreme speed, Bone Rush, lompat ke Bone Rushnya, extreme speed. Oke. Oke, kita coba sekali lagi ya guys ya. Oke, extreme speed sekali, Bone Rush, lompat ke Bone Rushnya, extreme speed. Pukul. Pada saat nanti Bone Rushnya level 13 guys, kalian upgrade Bone Rushnya level 13, kalian basically bisa ngedash 4 kali guys. 1, 2, Bone Rush, lompat lagi, 1, 3, 4. Lalu kapan kita pakai Unite Move-nya? Unite Move ini banyak ya guys ya caranya. Kita bisa juga dari jauh untuk finishing, atau dia ini pengaruh sama jarak juga. Jadi kalau jaraknya di sini, itu damage-nya lebih besar guys. Oke, kalau kita dari sini guys, nah itu basically setengahnya guys. Jadi usahain kalau mau ulti itu jaraknya dideketin sama musuhnya ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian rame nih ya, lagi posisi rame musuhnya, kayak gini contohnya. Oke, kalian bisa extreme speed, habis itu Bone Rush, balik lagi extreme speed, lalu baru selesain pakai ulti. Gitu. Kalau bisa ya sampai extreme speednya selesai. Atau pada saat misalkan kalian udah nggak punya extreme speed lagi, misalkan kalian nggak punya extreme speed, sambil tunggu cooldownnya kalian ulti aja. Karena kalian pakai item tadi kan, yang rekomendasi item itu bisa dapat shield juga, jadi bisa delay sampai kalian punya extreme speed lagi buat kabur atau engage lagi. Oke. Paling itu aja guys tipsnya kalau untuk dari build. Nah, kita langsung masuk ke gameplaynya aja ya guys ya.
Oke guys, jadi itu aja tutorial dari gua tentang Lucario ini. Gua harap bisa bantu teman-teman sekalian untuk mainin Lucario ini ya guys ya. Untuk video-video lainnya nanti gue bakal coba buat per Pokemon, dan gue bakal coba bahas tier-tier Pokemon dalam patch ini. Jadi ditunggu ya guys next videonya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan ya kalau gue upload video-video baru. Oke, itu aja dari gue, Handy Boys di sini. See ya.